Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa melihat keterangan di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like kalau Anda setuju dengan firman Tuhan yang disampaikan. Dan juga subscribe dan tekan lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi bila ada update terbaru. Jangan lupa untuk share ke teman-teman dan keluarga kalian kalau kalian merasa terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini
hari yang luar biasa, saudara. Sudahkah saudara bersyukur untuk semua yang telah Tuhan sediakan buat saudara? Semua yang terbaik, semua yang terindah, semua yang termulia telah disediakannya untuk kita semua pada hari ini. Supaya kita bisa beribadah kepada Dia dan supaya kita menerima semuanya penuh, tidak kurang sedikit pun. Supaya kita bisa menjadi berkat melalui perkataan, melalui perbuatan kita, dan hidup kita bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Bahwa Tuhan itu maha baik, maha kaya, maha mulia. Amin. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir juga di rumah saudara saat ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami hanya untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, gedung gereja MDC yang pertama didirikan diberi nama House of Restoration, rumah pemulihan. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk harus mengalami perubahan. Hidupnya harus dipulihkan, dikembalikan kepada rencana Tuhan yang semula. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar dari firman Tuhan bagaimana caranya supaya hidup kita, keluarga kita dikembalikan ke original formation. Dan kalau kita bicara soal restoration, maka pemulihan yang pertama harus terjadi adalah pemulihan dalam diri kita sendiri. Baru keluarga kita dan teman-teman kita. Kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat yang ke-28. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia berkata kepada Adam dan Hawa demikian. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Rencana awal Tuhan menciptakan manusia adalah yang pertama, Tuhan mau manusia memenuhi bumi. Dan yang kedua, Tuhan mau manusia menaklukkan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Tentu yang dimaksud dengan memenuhi bumi bukan hanya penuh, banyak orang, bukan. Tetapi dipenuhi oleh orang-orang yang seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa yang saya sebut dengan nama generasi ilahi. Tapi hari ini kita hidup di zaman di mana sebagian besar orang tidak mau punya banyak anak. Pertama, karena jumlah orang di dunia memang sudah banyak. Kedua, kalau kita punya anak banyak-banyak, maka biaya pendidikannya sangat mahal dan sulit sekali mendidik banyak anak menjadi orang dalam tanda petik. Artinya sukses dan berhasil dalam segala hal. Menjadi orang yang berkualitas, otaknya cerdas, attitude-nya baik. Betul nggak? Buat saya sendiri, 2 anak sudah cukup. Yang penting, dua-duanya baik, berkualitas, dan berdampak buat lingkungannya. Tapi ada banyak orang tua yang punya cuma 2 anak pun tidak bisa mendidik dengan baik. Contohnya adalah Adam dan Hawa. Di awal mereka cuma punya 2 anak, Kain dan Habel. Tapi Kain membunuh Habel adiknya sendiri. Ishak dan Ribka punya 2 anak kembar, Yakub dan Esau. Tapi Ribka lebih sayang kepada Yakub, Ishak lebih sayang kepada Esau. Akibatnya Yakub menipu Ishak bapaknya sendiri untuk merebut hak kesulungan. Dan akibatnya Yakub harus kabur dari rumah dan tidak pernah bertemu lagi sama Ribka mamanya sampai Ribka mati.
Daud pun tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan bijaksana, sehingga mereka saling berebut tahta kerajaan. Saudara, harus menjadi keprihatinan kita semua kalau sekarang ini tambah banyak anak yang hidup dalam kepahitan. Generasi ini tidak melihat keteladanan yang baik dari orang tua, sehingga mereka mencari di luar, mengidolakan sesuatu atau seseorang yang sebenarnya tidak mengandung nilai-nilai kekristenan sama sekali. Saudara, kita bisa memenuhi bumi dengan generasi ilahi bukan hanya dengan melahirkan banyak anak, tapi dengan mengubah identitas orang-orang yang sudah ada. Maleakhi 2 ayat yang ke-15 berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Tuhan mau bumi ini dipenuhi oleh keturunan ilahi, bukan manusia berdosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia, supaya kita, saudara dan saya, yang sudah terlanjur lahir, tetapi bukan sebagai keturunan ilahi, menjadi percaya kepadanya. Semua dosa kita diampuni, dan kita dijadikan baru, dijadikan keturunan ilahi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang ada di dalam Kristus punya identitas yang baru. Apa? Anak-anak Allah yang sama dengan generasi ilahi. Buat apa identitas yang baru? Apa gunanya? Kalau cuma identitas, sangat penting. Identitas kita menentukan apa yang berhak kita terima. Satu hari, ada sebuah keluarga pendeta di Amerika. Namanya Stephen Kendrick. Ingin mengadopsi anak. Mereka sudah punya 4 anak. Tapi mereka suami istri sepakat ingin mengadopsi 1 anak lagi. Lalu mereka mencari agen yang bisa mencarikan anak-anak yang butuh untuk diadopsi. Dan setelah menolak 4 kali, yang kelima ditawarkan seorang anak perempuan Chinese. Usia baru 2 tahun. Tapi punya kelainan jantung. Tetapi ketika mereka melihat fotonya, mereka langsung sreg dan merasa damai sejahtera dalam hati mereka. Dan setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa ibu kandungnya kemungkinan tidak mampu membiayai operasi putrinya dan harus menghadapi keputusan yang berat, entah mempertahankan dia dan membiarkannya mati atau menyerahkan dia untuk menyelamatkan hidupnya. Ibu ini meninggalkan anaknya di sudut jalan di satu kota besar di Cina. Terbungkus selimut merah dengan semua dokumen kelahirannya, lengkap dengan data operasi jantung yang diperlukan anaknya. Setelah mengurus semua surat-surat dan biaya-biayanya, mereka, Pastor Stephen Kendrick, membawa anak ini dari tempat penampungan anak yatim di Cina ke Amerika. Dan selama penerbangan yang sangat panjang ke New York, putri baru mereka menangis terus, merengek-rengek dan menjerit keras selama 12 jam. Dia kelihatan sangat putus asa dan bingung tentang apa yang sedang terjadi. Siapa orang-orang yang membawanya? Dia tidak tahu bahwa pengalaman tidak nyaman ini adalah bagian yang diperlukan dan penting dari rencana besar dan indah. Bahwa orang-orang ini sebenarnya akan menyelamatkan dia dari situasi putus asa yang tanpa harapan. Dia tidak tahu bahwa masa depannya suram. Anak-anak yatim di sana mendapatkan perawatan minimal dan tidak mengenal kasih sebuah keluarga. Tidak memiliki banyak bantuan atau harapan untuk masa depan. Akhirnya mereka akan jadi pengemis di jalan
di mana mereka mungkin akan diperdagangkan. Tapi sekarang anak ini diberi nama Mia Kendrick, akan memiliki rumah yang aman dan bahagia, serta keluarga yang sehat. Dia akan memiliki 2 orang tua yang penuh kasih, 4 saudara kandung, 4 kakek nenek, dan lebih dari selusin sepupu yang siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Di panti asuhan, ia hampir tidak memiliki apapun. Sekarang dia akan memiliki tempat tidur yang hangat, pakaian yang bersih, dan mainan baru untuk dinikmati. Dia juga akan mendapatkan pendidikan dan perawatan medis yang dia butuhkan. Dan dia akan dengan bebas menerima hak istimewa yang sama, mendapat nama keluarga yang sama, dan warisan yang sama seperti semua saudara angkatnya. Sekarang dia akan memiliki harapan, bukan hanya angan-angan, tapi masa depan yang cerah. Tetapi semua perubahan yang luar biasa ini tidak satu pun terjadi karena apa yang telah dia lakukan atau hasilkan atau dapat berikan. Semua itu terjadi karena satu hal penting, ada perubahan di dalam identitasnya. Karena siapa dia sekarang? Dia bukan anak yatim yang putus asa lagi. Dia adalah Mia Kendrick, putri yang dipilih, diinginkan, dan dicintai. Dan oleh karena identitas yang baru inilah, maka semua hal lain dalam hidupnya juga akan berubah total dan nyata menjadi jauh lebih baik. Seandainya Mia memahami kenyataan ini di pesawat, siapa dia, seberapa dalam dia dicintai oleh keluarga barunya, dan betapa baik hidupnya nanti, pasti dia akan bisa tersenyum dan bersorak, bukan menangis ketakutan. Dia pasti bisa menikmati perjalanan dan lebih mudah melewati penerbangan dengan banyak delay. Seandainya dia bisa memahami gambaran yang lebih besar, dia bisa saja merayakan seluruh perjalanan pulangnya. Nah, seperti Mia mendapatkan identitas baru yang membuatnya punya pengharapan baru, memiliki hidup yang baru, masa depan baru. Demikian juga setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Identitas baru kita sekarang sebagai anak Allah bukan hanya berguna selama kita hidup di dunia ini saja, tetapi juga berguna di kekekalan. Kita pasti masuk surga. Sama seperti Mia yang mendapatkan hidup yang baru, bukan karena usahanya, tetapi karena usaha Pastor Stephen Kendrick. Demikian juga kita mendapatkan jaminan hidup kekal di surga karena usaha yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubah identitas saudara dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan saudara identitas baru. Identitas baru inilah yang akan merubah seluruh hidup saudara. Dan saudara yang sedang menyaksikan ibadah online ini, saudaralah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih duluan. Kenapa dipilih duluan? Karena kasih karunia. Tuhan bukan hanya mengaruniakan identitas yang baru kepada saudara, tetapi Dia juga memberikan kepercayaan kepada saudara untuk membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan identitas yang baru. Supaya rencana Tuhan sejak semula untuk memenuhi bumi ini dengan keturunan ilahi bisa terwujud. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan kalau ada di antara saudara yang sedang menyaksikan video online ini, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, saya berharap kisah Mia bisa membuka mata saudara bahwa Yesus mengasihi saudara lebih dari Pastor Stephen Kendrick mengasihi Mia. Jangan takut meninggalkan hidup saudara yang lama. Jangan takut meninggalkan kepercayaan saudara yang lama. Jangan negatif thinking kepada Tuhan. Dia ingin saudara berubah. Percayalah bahwa apa yang akan saudara terima jauh lebih baik dan lebih berharga dari semua yang pernah saudara bayangkan. Bahkan 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dia telah membeli saudara dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan nyawanya. Supaya saudara tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Selain memberikan identitas yang baru kepada saudara dan saya, Tuhan Yesus juga mau kita, saudara dan saya, melahirkan keturunan yang bukan manusia berdosa, tetapi keturunan ilahi. Dengan bagaimana caranya melahirkan keturunan ilahi? Mazmur 127 ayat keempat berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak adalah tanggung jawab kita, orang tua. Kalau mereka jadi penjahat, kitalah orang tua yang mencetaknya demikian. Saya pernah baca tulisan yang menarik. Dikatakan, jangan beri nama anak saudara dengan nama Alkitab kalau saudara sendiri tidak bisa mengajar anak saudara nilai-nilai kekristenan. Saudara tahu, banyak orang masuk penjara dengan nama-nama Kristen. Ironis sekali. Pak, kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Tapi tugas kita orang tua menjauhkan anak-anak kita dari pergaulan yang buruk. Itulah sebabnya kita harus tahu siapa teman anak-anak kita. Masalahnya banyak orang tua terlalu sibuk sehingga mempercayakan kerohanian anak-anak ke sekolah atau ke gereja saja. Tidak salah, tapi orang tua tetap harus mengontrol anak-anaknya sepenuhnya. Karena orang tualah yang bertanggung jawab kepada Tuhan tentang masa depan anak-anaknya. Jadi, untuk menghasilkan keturunan ilahi, orang tua punya peranan yang sangat penting untuk mendidik anak-anaknya. Sebenarnya banyak orang tua tidak mendidik anak, tetapi hanya memberi rumah, memberi makan, dan menyekolahkan. Orang tua sendiri sibuk dengan sosial media, setting terus. Mungkin saja setelah sibuk kerja, orang tua merasa perlu juga me time. Memang jadi orang tua tidak mudah, capek. Tapi kita orang tua mengemban tanggung jawab yang besar. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Amsal 10 ayat yang pertama berkata, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Satu ayat lagi. Amsal 23 ayat 13 sampai 14 berkata, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Yang kedua, tanggung jawab orang tua adalah membantu anaknya menemukan pasangan hidupnya. 2 Korintus 6 ayat ke-14 berkata,
janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedukaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Untuk melahirkan keturunan ilahi, memilih pasangan hidup sangat penting. Makanya ada syarat-syaratnya di Alkitab dan diatur oleh Tuhan di Alkitab. Kita memang tidak membicarakan masalah pasangan hidup sekarang. Tapi saya cuma mau menekankan bahwa Tuhan memberikan larangan di Alkitab bukan untuk menghalangi kebebasan saudara memilih pasangan, tetapi untuk kebaikan saudara. Semua larangan di Alkitab itu seperti pagar pada sebuah tangga. Hampir semua tangga di bangunan bertingkat ada pagarnya kan? Nah, guna pagar adalah untuk safety. Demikian juga larangan di Alkitab adalah sebagai safety untuk kita, untuk berpegangan supaya kita tidak jatuh. Dan pagar adalah batas yang tidak boleh kita lewati. Jadi kalau Tuhan bilang jangan menikah dengan yang tidak seiman, yang sama-sama sudah lahir baru, bukan sama agamanya saja, itu tidak boleh dilanggar. Karena itu untuk kebaikan saudara sendiri. Tidak ada orang tua yang mau anaknya dipermainkan oleh orang lain. Itu sebabnya peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua harus membimbing, menasehati, dan menjadi teladan buat anaknya. Bimbing anak saudara sejak awal sebelum pacaran. Selagi sebelum mengambil keputusan. Jangan sudah bertahun-tahun pacaran, baru saudara bilang, papa gak setuju, mama gak setuju. Repot. Jadi, kesimpulan dari semua yang saya sampaikan adalah yang pertama, Tuhan mau manusia memenuhi bumi dan menaklukkannya. Bagaimana caranya? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa harus kembali kepada identitas semula seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah identitas saudara dan saya dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Caranya? Percaya dan undang Yesus masuk dalam hati saudara. Ketiga, kita yang sudah jadi anak-anak Allah diberi kepercayaan untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus supaya mereka juga menjadi anak-anak Allah seperti kita. Kita yang sudah mengalami restorasi, pemulihan dari Tuhan harus membawa orang lain juga supaya mengalami pemulihan dari Tuhan. Keempat, tanggung jawab orang tua bukan hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga harus mendidik anak-anaknya untuk menjadi keturunan ilahi atau anak-anak Allah. Bukan cuma suruh dia ke gereja, bukan cuma suruh mereka pelayanan. Ulangan 6 ayat 7 dan 8 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ingat saudara, tugas orang tua yang terutama adalah membawa anak kita sampai mengenal siapa Yesus. Dan sampai anak-anak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kelima, kita semua juga disuruh melahirkan keturunan ilahi dengan cara memilih pasangan hidup yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat rencana yang begitu mulia yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan yang menuntun jalan hidup mereka, supaya hidup mereka semakin hari semakin seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dan memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Berdoa untuk program New Normal yang sedang berlangsung. Tuhan yang ikut campur tangan supaya Indonesia bisa segera bebas dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online berikutnya.